warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Selamat bergabung di SMP IT Qurrata A'yun. Bunda, pengajar IPA di SMP IT Qurrata A'yun, bisa kalian panggil dengan Bunda Yeni. Kita langsung masuk ke pembelajaran pertama IPA SMP IT Qurrata A'yun. Yang pertama adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalian bisa sambil membuka buku. Silahkan dilihat bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Baik, Bunda lanjutkan. IPA lebih dikenal atau science itu banyak sekali macamnya, ya, pemanfaatannya. Contohnya di buah-buahan dengan sifat unggul. Contohnya buah semangka tanpa biji itu merupakan produk science, produk IPA. Dan smartphone atau handphone yang kalian pakai sekarang itu juga merupakan produk IPA atau produk science. Banyak sekali produk-produk science atau IPA yang nantinya bisa kalian manfaatkan. Science dan kerja ilmiah tadi. Science, apa sih Bun science? Science atau sering kita sebut dengan IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Banyak kan gejala-gejala alam, bukan hanya ada manusia, hewan, tapi banyak ada gejala gunung meletus, segala macam ya. Jadi itu dipelajari di IPA. Nah, kita sekarang sedang belajar tentang IPA. Pemanfaatan sains, yang pertama adalah pengamatan tingkah laku hewan. Contohnya, setiap kamu punya akuarium, siapa yang punya akuarium? Misal, kamu mengamati tingkah laku hewan yang ada dalam akuarium. Contohnya kan ikan, pasti ada di akuarium ya. Kamu amati ikan itu. Apa yang terjadi kalau kamu beri sinar, kamu beri lampu, terus apa yang dilakukan ikan itu kalau kamu gelepi, lampunya kalian matikan. Nah itu salah satu pemanfaatan sains, yaitu bisa pengamatan tingkah laku hewan. Yang kedua yaitu untuk pergerakan benda. Yang ketiga, memanfaatkan untuk fenomena alam, gunung meletus. Kita bisa memprediksikan bahwa gunung Merapi berstatus waspada, berstatus awas. Nah, itu salah satu pemanfaatan sains ya, karena alatnya itu merupakan dari hasil dari pemanfaatan ilmu IPA. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Setelah kalian mempelajari sains, atau kalian nanti ingin terjun menjadi scientist, ilmuwan, maka sikap-sikap ilmiah yang penting untuk seorang ilmuwan adalah rasa ingin tahu. Iya benar, kalau seorang ilmuwan itu rasa ingin tahunya tinggi. Contohnya, kenapa ya kok matahari itu terbitnya di pagi hari, letaknya di sana? Kenapa kalau sore dia ke sana? Di sebelah sana. Oh, apa yang terjadi? Kenapa? Nah, itu merupakan rasa ingin tahu yang harus dicari. Karena rasa ingin tahu yang tinggi, maka dia pasti akan melakukan penelitian. Nah, seorang saintis pasti rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian, jujur. Apapun hasil yang didapat dari penelitian seorang saintis, entah itu jelek, entah itu buruk, maka dia harus jujur melaporkan hasilnya. Contohnya, dia mengamati pengaruh nanas terhadap kadar kolesterol, misalnya ya. Jadi, misal tidak berpengaruh, ya dilaporkan tidak berpengaruh. Jangan karena dia menjual produk ini obat dari nanas, pura-puranya ini bisa menurunkan kadar kolesterol loh, kayak itu. Padahal tidak, kayak itu menurut penelitian. Nah, itu harus jujur. Kemudian kreatif ya, dituntut untuk kreatif karena harus banyak inovatif, banyak ide, harus kreatif. Kemudian tidak mudah percaya. Ya, jangan mudah percaya. Kalau orang saintis itu nggak percaya sebelum dia melakukan penelitian sendiri. Kemudian objektif. Objektif itu enggak dia itu menilai sesuai keadaan. Jangan mentang-mentang saudaranya jadi dibenarkan, itu subjektif namanya. Nah, kalau seorang saintis dia adalah objektif. Kemudian tekun, teliti,
Ini harus seorang saintis kalau lagi penelitian harus teliti. Kalau nggak teliti berbahaya nanti untuk hasil penelitiannya, berarti tidak baik dan terbuka. Terbuka di sini artinya dia menerima kritikan. Salah loh penelitianmu itu, maka dia terbuka. Oke, kalau salahnya di mana? Kita beneri, kita cari sama-sama jawaban yang benar. Nah, itu namanya terbuka. Lanjut. Tadi kan kata Bunda kalau senang IPA mau jadi saintis. Nah, metode ilmiah atau langkah-langkah yang harus dipunya atau dalam melaksanakan penelitian itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 untuk seorang saintis bisa menyimpulkan sesuatu. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu apa sih yang mau kita teliti? Kemudian menyusun kerangka berpikir. Baiklah, misal menyusun kerangka berpikir ini saya akan melakukan penyelidikan atau pengamatan atau praktek langsung di laboratorium. Kemudian langkah ketiga mengajukan hipotesis. Mengajukan hipotesis itu dugaan sementara bahwa nanti penelitian saya ini hasilnya akan mampu mengobati suatu penyakit. Nah, itu hipotesis, tapi belum diuji. Nah, kita mau ujinya sekarang. Nanti hasilnya benar bisa menyembuhkan penyakit atau enggak, nanti akan di langkah terakhir. Kemudian merancang percobaan. Setelah kita mengira-ira atau menghipotesis itu kan tadi dugaan awal. Jadi kita harus langkah selanjutnya merancang percobaan. Setelah merancang percobaan itu ada melakukan percobaan. Kemudian dari hasil percobaan dicatat datanya. Setelah dicatat, didapat data, maka ada analisis data. Oh, kalau datanya seperti ini, apa hasilnya? Nah, itu menganalisis data. Baru kemudian langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kalau di bukumu mungkin nggak sampai 8, karena di sini ada merancang percobaan, melakukan percobaan itu mungkin jadi 1, jadi melakukan percobaan kayak itu. Kemudian mencatat data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Ingat, metode ilmiah adalah merumuskan masalah, kemudian menyusun kerangka berpikir, mengajukan hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, mencatat data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Dan metode ilmiah ini tidak boleh terbalik-balik. Ini harus runut. Ya, harus seperti inilah. Ingat, metode ilmiah tidak boleh terbalik-balik. Oke, lanjut. Nah, keterampilan sains artinya seorang ilmuwan atau di IPA itu kalian akan bisa atau terampil mengamati, ya, melakukan pengamatan. Misal kecambah, oh pagi jam 7 dia masih bulat. Nah, jam 9 dia sudah mulai keluar itunya tunas-tunasnya sedikit. Nah, itu mengamati, diamati. Kemudian mengajukan dugaan, tadi hipotesis, mengklasifikasikan. Jadi kamu bisa mengklasifikasikan mana nanti, misal yang bulat dengan yang bulat, yang persegi dengan yang persegi. Nah, misal makhluk hidup dengan yang makhluk hidup. Kalau benda mati dengan benda mati, itu mengklasifikasikan. Kemudian mengukur. Ya, pasti kan mengukur bisa nanti dengan jengkal, dengan penggaris, dengan mistar, dengan jangka sorong. Jadi kalian bisa terampil untuk mengukur. Setelah dapat data, otomatis kalian harus mengolah data. Nah, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini artinya melaporkan hasil pengukuran tadi, hasil pengamatanmu tadi. Ini keterampilan sains. Lanjut. Tadi kita sudah disinggung bahwa ada keterampilan itu ada pengukuran, ya, mampu melakukan pengukuran. Apa sih pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat sebagai satuan. Nah, pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Misal, kamu membandingkan meja dengan sesuatu alat ukur, pakai mistar. Nah, itu namanya pengukuran, membandingkan meja dan mistar. Kemudian ada besaran. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Ingat, besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Dari mengukur meja dengan mistar tadi didapatkan 30, misal. Di angka mistar itu menunjukkan 30. Nah, itu besaran. Kemudian satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Nah, tadi pengukuran tadi kita lihat tuh, satuannya apa?
Oh, mistar ini satuannya sentimeter. Oh, mistar ini satuannya meter. Oh, ini ada jangka sorong, satuannya milimeter. Misal kayak itu satuan. Tuh, contoh di bawahnya adalah panjang meja 1,5 meter. Panjang itu termasuk kebesaran. Ya. Tadi ingat, besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Berapa panjangnya? Ya tadi 1,5 meter. Itu nilai besaran. Sedangkan satuannya adalah meter. Paham? Kita lanjut. Besaran dan satuan. Nah, satuan di sini ada dua jenis. Satuan baku atau satuan yang diakui secara internasional. Jadi kamu ngukur pakai satuan baku di Amerika sama di Indonesia, di Korea, dimanapun, maka ini akan hasilnya sama. Karena dia menggunakan satuan yang baku. Contoh satuan baku adalah mistar, neraca, kemudian mikrometer, stopwatch, itu kan sama. Kamu ngukur di Amerika, di Korea, pakai mistar yang sama, mistar dengan berbeda, walaupun mistarnya beda, tapi kalau pakai mistar, namanya mistar, maka didapatkan hasil yang sama. Berbeda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini akan berbeda hasilnya dari satu orang dengan satu orang yang lain. Karena dia pakai contoh satuan tidak baku, ada jengkal, depa, hasta, kaki, tombak. Ya. Tuh, misal si Nabil ngukur meja ini 5 jengkal hasilnya. Sedangkan Karin ngukur meja kok 7 jengkal. Nah, itu satuan tidak baku karena satu orang mengukur beda lagi hasilnya. Tapi kalau menggunakan mistar, walaupun Karin ngukurnya di Amerika, Nabil ngukurnya di Korea, tetap saja hasilnya tetap sama. Tuh contohnya, satuannya adalah meter, kilogram, dan skon. Nih, besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas dulu besaran pokok. Besaran pokok itu yang pokok ya, dia yang utama. Contohnya ada 7 di sini. Besaran pokok ingat ada 7. Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Panjang, satuannya meter, disimbolkan dengan M. Besaran massa, satuannya kilogram, disimbolkan dengan kg. Massa ini untuk mengukur berat. Waktu, untuk mengukur waktu, satuannya yaitu skon, simbolnya S. Kemudian kuat arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A. Besaran suhu, satuannya Kelvin ya, simbolnya K. 6 jumlah zat atau satuannya mol, lambangnya N. Besaran intensitas cahaya, satuannya kandela atau simbolnya CD. Nah, besaran pokok ini perlu kalian hafal. Bunda mau kalian nanti setoran, hafalan besaran dan satuan. Misal, besaran panjang, satuannya meter, massa, kilogram, waktu, sekon, kuat arus listrik, ampere, suhu, Kelvin, jumlah zat, mol, intensitas cahaya, kandela. Nah, kalian harus hafalkan 7 besaran pokok. Paham? Nih, besaran panjang diukur dengan mistar, penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kalau besaran massa, alat ukurnya seperti yang tertulis di sebelahnya. Besaran waktu juga diukur dengan jam. Kalau besaran suhu, itu diukur dengan termometer. Nah, ini besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada luas, volume, kecepatan, banyak lagi yang lainnya selain 7 itu tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, yang termasuk ke dalam besaran turunan adalah, kalau kalian sudah hafal yang 7 besaran pokok tadi, maka pilih selain yang 7. Paham? Oke, kita lanjut. Satuan sistem internasional. Nah, ini yang diakui ya, secara internasional, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Satuan pokok panjang, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, oke ya. Kemudian selanjutnya, satuan pokok massa, 1 ton 1000 kilo. Nah, kemudian lanjut lagi,
satuan pokok waktu, 1 hari 24 jam. Itu sama, di seluruh dunia sama. Itu makanya satuan internasional. Baik, untuk hari ini terima kasih. Cukup sekian, nanti soalnya akan Bunda susulkan. Kalian pahami lagi. Boleh dibaca bukunya tentang pengukuran, objek IPA dan pengukuran. Jadi kalian bisa mengulang atau yang kurang jelas langsung ditanyakan. Setelah itu Bunda akan kirimkan soalnya. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.